bahwa kita perlu ya memperhatikan dan kemudian memberi perhatian yang cukup kepada visi hidup kita itu. Yang pertama, kita sebagai hamba Allah ya kita beribadah. Tadi patokannya simpel, okay? Kalau kita ibadah itu patokannya simpel. Jadi kalau kita lalai maka ya kita istighfar. Tapi kalau kita sampai maksiat ya kudu tobat. Dan maksiat itu pintunya banyak ya. Dan godaannya memang kita ini banyak. Minal jinnati wanas. Minal jinnati wanas. Yang kedua, fungsi kita sebagai manusia itu adalah ja'ilung fil ardi khalifah. Kita ini jadi pemimpin. Jadi kalau ada manusia kok megah jadi pemimpin, nah ini bermasalah. Gitu ya. Kenapa? Karena kita itu diciptakan untuk jadi pemimpin. Nah, ciri-ciri kepemimpinan itu pertama bisa diraih dengan nasab. Ya, memang bapaknya biar pemimpin, besok anaknya kudune terlatih untuk menjadi pemimpin. Nah, kenapa anak-anak pemimpin atau anak-anaknya keturunan para pemimpin itu lebih mudah untuk menjadi pemimpin ya karena secara kultur dia sudah merasakan ya bagaimana cucu terutama ya kalau di ilmu saya di antropologi itu ada hubungan yang sangat khusus antara kakek dengan cucu. Nah, ketika kakeknya dulu pemimpin besar, biasanya cucunya juga menjadi pemimpin yang besar. Entah generasinya gitu. Tapi seorang keturunan itu biasanya memiliki idola pada nasab di atas. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, maka tradisi kepemimpinan itu dalam Al-Qur'an disematkan ya, surah Al-Baqarah ya. Ja'ilun fil ardi khalifah. Bahkan menjadi tujuan asas dari penciptaan manusia ini jauh sebelum manusia itu ada. Ya, dialog antara Allah dan para malaikat di sisinya itu ya jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Itu sudah ada diskusi dulu. Nah, ada manusia yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan misi apa? Misi menjadi pemimpin di muka bumi. Nah, itu yang misi itu kemudian ditentang oleh para malaikat di surat di Al-Baqarah 30-an itu bahwa kok jenengan malah mengutus manusia yang pekerjaannya itu membuat permusuhan dan menumpahkan darah. Nah, tapi Allah menjawab, aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Dan itu dibuktikan. Nah, setelah niki kan nasab ya. Kita menjadi pemimpin karena keturunan. Jadi kepemimpinan yang pertama diperoleh dengan keturunan. Tapi yang kedua, jalur kepemimpinan yang lebih umum itu adalah dengan ilmu. Karena itu kemudian untuk meneguhkan Nabi Adam alaihissalam atau manusia yang akhirnya keturunannya Nabi Adam ini, kita semuanya itu kalau mau jadi pemimpin ya harus punya ilmu, memiliki keunggulan di bidang keilmuan. Ya, maka Allah mengajarkan nama-nama dari benda-benda itu, kemudian menyidangkan ya, di depan para malaikatnya, gitu ya. Ketika Nabi Adam itu sudah diberi ilmunya, kemudian kemudian apa? Kemudian ya setelah Nabi Adam diberi ilmunya, kemudian dipanggil malaikat-malaikatnya diminta untuk presentasi. Nah, ketika bisa mempresentasikan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ya Nabi Adam bukan hanya de jure secara hukum sudah ditunjuk sebagai pemimpin, tetapi juga de facto ya. Memang secara kenyataannya Nabi Adam memiliki pengetahuan yang lebih ya, memiliki pengetahuan yang lebih dibanding para malaikat karena itu masyhur doa dari para malaikat, kami tidak mengetahui kecuali apa yang telah engkau ajarkan.
gitu. Nah itu jadi ada dua ya jalur kepemimpinan yang bisa kita tempuh. Yang pertama karena nasab, gitu ya. Karena emang ya kita ini ditakdir sebagai manusia dan otomatis manusia itu jadi pemimpin. Yang kedua jalur keilmuan, yang ini adalah wilayah kita ya. Kita mau di bidang keilmuan mana kita ingin memimpin pada. Dan kita hadirin yang dirahmati Allah itu eh, diajarkan doa pada setiap baca sholat untuk menjadi pemimpin seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Terus di situ minta jadi pemimpin. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan ya Allah jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa konsekuensi dari kita memohon kepemimpinan itu? Yaitu berarti kita harus memantaskan diri untuk menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa itu bersyahadat, ya kita bersyahadat. Ya. Tapi dengan syahadat yang lebih didalami, dengan syahadat yang konsisten. Kalau orang-orang yang bertakwa itu sholat, ya itu sholat. Tapi kita sholatnya berjamaah. Kalau orang-orang yang bertakwa itu sholat berjamaah, ya kita sholat berjamaah. Tapi dengan mengerti apa yang diucapkan. Nah, artinya kepemimpinan yang bisa kita tempuh untuk memimpin orang-orang yang bertakwa itu ya kita membangun keunggulan dari orang-orang yang bertakwa pada umumnya. Nah ini prinsip kepemimpinan tetap sama ya. Ada dua tadi, jalur nasab maupun jalur ilmu. Nah, di jalur ilmu inilah ya kita bisa lebih atraktif ya, bermanuver untuk mendapatkan keilmuan yang lebih banyak, mendapatkan pengalaman yang lebih banyak, sehingga kepemimpinan itu kita bisa uji. Karena ilmu itu kan datangnya pertama dari ingqra, membaca, gitu, dan juga dari pengalaman. Ya. Artinya dengan kita mencoba lebih banyak, mengerjakan lebih banyak, itu juga bisa menjadi jalan hadirnya ilmu. Karena di Al-Alaq ayat 5 itu Allah menutup ya ayat itu dengan anamal insana malam ya. Allah akan memberi ilmu kepada manusia apa yang tidak diketahui. Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini atau menafsirkannya dengan yang pertama, orang yang belajar hanya untuk dirinya sendiri itu berbeda dengan orang yang belajar untuk mengamalkannya. Dan setelah belajar itu tidak sebatas ilmu tapi diamalkan. Ini ku ilmunya beda. Yang sudah tahu dengan tahu dan mengamalkan itu ilmunya beda. Yang sudah tahu dengan yang ilmunya apa? Yang sudah tahu dengan yang ilmunya apa? Ilmunya sudah diamalkan, kemudian mengajarkan. Nah, itu beda lagi. Jadi kita mengilmui, kemudian mengamalkan, kemudian mensiarkan. Nah, ini tiga-tiganya berbeda. Oke. Ada 3 derajat ya perbedaan ilmu itu. Maka alam al-insana ma alam ya, ikut sini. Geser, geser Pak. Oke, monggo monggo. Oke. Monggo. Nah, di sini hadirin yang dirahmati Allah bahwa kita ini ya tadi jalur-jalur kepemimpinan itu jalur-jalur bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita itu ya tidak semata-mata kemudian kita langsung jadi pemimpin gitu pengabulannya. Ya tetap memakai tangan kita, memakai kaki kita, memakai badan kita untuk apa? Untuk kita semuanya ya tadi belajar meningkatkan kapasitas kita masing-masing. Jadi meskipun itu doanya kita dermimil, kita baca setiap sholat, tapi kalau kita tidak memantaskan diri
nambah ilmu, kita tidak memantaskan diri nambah amalan, kita tidak memantaskan diri dengan menyampaikan, ya tentu saja keilmuan kita juga akan stuck, dan ketika itu orang bertakwa yang lainnya yang melakukan amaliyah dan syiarnya, ya tentu akan memimpin di atas, gitu ya. Nah ini sunatullah ya. Nah sesuatu yang ini harus kita paham. Ini sepak kursi. 2. Berikutnya, hadirin yang dirahmati Allah, nah dari 2 visi penciptaan kita sebagai manusia tadi, yang pertama sebagai semuanya harus bernilai ibadah, yang kedua itu bahwa ya tadi, bahwa kita ini tidak boleh jadi muslim yang kaleng-kaleng, harus memantaskan diri jadi pemimpin, dan kita punya unsur kepemimpinan itu. Kita itu punya fitrah jadi pemimpin, maka kita memantaskan dengan ilmu maupun dengan amalnya, dengan syiar, dengan dakwah. Nah spesifik karena kita madrasah umroh, ya kita sambungkan dengan umroh kita, yakni bahwa kita akan segi kursi Bu. Oke, disiapkan nih sini. Oke. Bahwa kita salah satu jalannya adalah pertama memiliki ilmu berkaitan dengan umroh yang sempurna. Karena perintahnya umrohnya bukan umroh yang wadah umroh. Karena kita ini diperintahkan untuk watimul hajja wal umrata lillah. Umroh yang sempurna. Jadi bukan umroh yang sepenting wis mangkat gitu ya. Atau dalam perspektif yang lebih manusiawi, tiwasa bayar larang-larang, wis berposo, tapi hasilnya kurang maksimal. Maka ini juga penting karena dalam rangka apa? Dalam rangka kita mengamalkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Maka tahapan dari umroh yang sempurna itu ya ada 3. Yang pertama pra umrohnya, kita menyempurnakan pra umrohnya. Nah, sebelum keberangkatan itu kita sempurnakan. Kemarin waktu antrian paspor misalnya, itu nyoba berkali-kali, tapi itu berkali-kali Pak nyobanya. Jangan sekali terus tutup. Karena ada kadang-kadang dalam hitungan detik atau menit itu ada yang nyabut antriannya. Sehingga itu ada kosong lagi. Oke, sudah sampai langkah ke-7, tinggal ganti, terus kebak. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Tapi kan sekarang antrinya di rumah Pak. Nah, dulu kan antrinya di imigrasi, tekan wis jam 5 ngantri, tekan ngarep mana dicegat sapam. Sudah habis Pak. Balik lagi itu. Ya saya kira itu yang pertama sempurna pra umroh ya. Bagian dari ini kita melengkapi administrasi berkaitan dengan umrohan itu ya, bukan, dan ilmunya ya tentu saja ya. Seperti yang kita ikhtiarkan ini setiap Sabtu kita tolabul ilmi supaya apa, supaya menguatkan kita supaya sampai sana itu ya jangan jadi umroh yang kaleng-kaleng gitu ya, yang penting gugur kewajiban nih, tapi kita pengen mendapatkan umroh ini umroh yang maksimal. Kemudian yang kedua, sempurna pada saat pelaksanaannya. Jadi nanti sebelum berangkat ada fikih safarnya, ya bagaimana panduan dalam syariat dalam melakukan perjalanan. Kemudian ada nanti di Madinah kita ngapain aja, di Makkah gitu ya, kita ngapain saja, kemudian sampai kepulangan, kemudian nanti sempurna pasca umrohnya. Nah, hari ini kita membahas sebenarnya yang akan kita bahas hari ini adalah program sempurna pasca umrohnya malah ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan proposal hidup itu akan panennya itu
nyebar benih, tapi panennya nanti pasca umroh. Di sempurna pra umroh kita menguatkan diri dengan pertama ada ilmunya, ada ilmu-ilmu berkenaan dengan umroh yang harus kita persiapkan. Yang kedua amaliyahnya, ya kita latihan ya, karena umroh niku makanya tengriko kan kita ada sekitar 7 hari di negeri orang, gitu ya. 7 hari di negeri orang ya. Di sana ada ibadahnya nopo mawon, nggih salat, nggih poso, nggih napa? Sedekah, juga ukhuwah. Ya, kita menjalin komunikasi dengan berbagai saudara dari seluruh dunia, gitu ya. Kita betul-betul merasakan Allahumma fir lil muslimin wal muslimat itu kanan kiri kita itu orang-orang dari seluruh dunia, gitu ya. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Asia, ada yang Melayu juga, Malaysianan, ya. Ada yang dari sesama Indonesia, Indonesia pun beda-beda, gitu. Dari Papua sampai Aceh itu berubah-ubah. Kemudian sosial, ya. Sempurna praumrah itu ya kita juga latihan ya, bagaimana kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Kemudian yang berikutnya finansial, ya, bagaimana kita juga mengikhtiarkan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarokan, kasiron. Sing halal, thayyib, berkah, melimpah. Kemudian sempurna pra umroh ini bagian juga yang kita akan coba pada pagi hari ini adalah doa, yaitu proposal hidup. Kenapa disebut proposal? Karena doanya nggak cuma satu. Ya, doanya itu banyak. Oke. Nah, jadi panjangan berikut itu memang di sana itu cara kita bertamu itu suguhan khasnya itu ijabah doa. Jadi kalau ke sana kok doanya mung sithik, ayo tekan kono kok mung ndonga sithik tok. Nah, itu padahal di sana itu di tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Dan waktunya waktu yang mustajab untuk berdoa. Masya Allah. Itu terus, nah nanti sempurna pelaksanaannya itu ikhlas, kemudian sesuai manasiknya, khud manasikakum, ya, ambil dariku manasik kalian. Terus kompak dan rukun. Nah ini juga bagian ya, nanti yang menjadi dinamika dari kegiatan umroh kita selama di tanah suci. Karena wonten nggih sak kamar selama teng Mekah akur, nawa selama teng Madinah tasih akur, begitu teng Mekah atau ngomong-ngomongan ya. Oke. Karena seliweran terus. Sing remen dari malam sampai suruh di masjid ya. Kadang-kadang kan ada yang sudah jam 1 sudah bangun, sudah beranjak ke masjid, nanti pulang sudah menjelang jam 9 pagi, sudah padang, torong-torong gitu. Ada juga yang senangnya mengoptimalkannya berangkatnya luhur, ya. Jadi subuh niku segera pulang, nah, terus istilah sarapan sebagainya, nanti menjelang duhur itu sudah berangkat, nanti kunduring isya itu juga ada. Ya, artinya seliringan. Pas yang ini strategi istirahatnya misalnya habis zuhur sampai asar, yang lain strategi istirahatnya antara waktu duha sampai jelang duhur misalnya. Nah, itu kan tahu ketemu, seliringan terus. Ini juga perlu kita siapkan ya strateginya. Juga bagaimana misalnya nanti ada pasangan yang datang ke sana berpasang-pasangan, kita juga perlu diatur strateginya. Kemudian sempurna pelaksanaan, kemudian sempurna pascanya. Ya, saya mohon izin mengulang lagi hadis ini bahwa kita segera memantaskan diri. Kenapa? Karena ada batasan 5 tahun. Qala Rasulullah SAW, "Anin inna Allah azza wa jalla yaqul in 'abdan ashahtu lahu jismah wa awsa'tu 'alaihi fil ma'isah tamdi 'alaihi al-khamsah aqwamin la yafidu ilayya la mahrum
Sungguhnya seorang hamba telah aku sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, tapi berlalu baginya 5 tahun dan dia tidak menghadiri undanganku dalam rangka berhaji maupun umroh, maka sungguh dia benar-benar orang yang terhalang dari kebaikan yang tidak terbatas. Ini padahal Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada kita yang penting kita ini mengagendakan. Ya Allah, kalau niku pun 5 tahun keliwat dibarengi sehat, dibarengi rezeki cukup, nggih. Nah, terus kok kula niku mboten pantas dadi tamune jenengan niku njuk pripun. Nah, itu maka kita memantaskan. Pantasnya bagaimana? Inna Allah Ta'ala ana inda doni abdi. Ya, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hadirin yang dirahmati Allah, ya ini latihannya lama ini. Meskipun hadis ini saya sudah mendapatkan sejak masih anak-anak ya. Anak yang dadoni abdi itu Allah sesuai prasangka hambaku, hambanya itu kan kita udah dapatnya lama. Hadis ini sudah kita dapatkan lama sekali. Ya, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Tapi latihannya supaya kita ini senantiasa husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa ya. Saya itu tercerahkan ya berkaitan dengan hadis ini itu setelah usia 30-an. Karena waktu itu ya sudah tahun 2010-an. Tahun 2013 ya. Berarti pas 30 tahun baru urusan kita itu sebenarnya hanya mengagendakan. Kenapa? Karena begitu kita mengagendakan, itu kemudian saya ditambahi tambahan ilmu bahwa ketika kita sering membaca Al-Baqarah ayat yang terakhir, kita membaca surat Al-Baqarah ayat yang terakhir, yaitu laha maka sabat wa 'alaiha maka sabat. Itu maka semua dawuh-dawuhnya Allah Subhanahu wa taala niku mesti sak paket karo rezeki ini. Kita didhawuhi salat misalnya. Ya wonten tempat sujude, wonten musolane. Musola itu tempat salat, nek masjid niku tempat sujud. Kemudian kita didhawuhi untuk bayar zakat. Niku yo rezekine saka Gusti Allah. Kemudian kita didhawuhi untuk apa? Sedekah ya. Wa mimma razaqnahum gitu ya, Al-Baqarah ayat 3. Dan dari apa-apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka, rozak wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka membelanjakannya untuk jalan Allah. Jadi hakikatnya rezeki itu saking Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ya Allah, insya Allah kula siap nindai dawuh untuk umroh maupun haji, ya Allah akan menyalurkan rezekinya. Allah akan menyalurkan rezekinya selagi kita mau. Nah, ketika kita punya dan ini buktinya sudah banyak. Ketika kita mengagendakan ya Allah ini anak kula ajeng sekolah, kula butuh napa tumbas motor malih ya Allah beri. Ya Allah kula niki ajeng pun napa sudah keluarga butuh tempat untuk ngiyup, Allah berikan. Kita bisa punya rumah. Dan nilai rumah kita itu Masya Allah ini sekadar umrah maupun haji mungkin berkali-kali lipat dari apa biaya itu. Dan Allah berikan kok, gitu ya. Ketika kita mesti membayar sekolah, ya Allah berikan. Cuma tadi cara-caranya ya kadang-kadang sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau mungkin ya di luar perkiraan yang kita pikirkan. Ya. Anak sing tasih jomblo ya Allah kalau pengen nikah kayaknya ngaluan tapi kan yang sudah pengalaman menikah gitu. Orang kudu duit-duit sih kayak pengen rabi nih. Tapi ketika sudah terjadi pernikahan itu ya Allah berikan rezekinya untuk hidup bersama. Hadirin yang dirahmati Allah, maka wa namahu idza dzakarun, dan aku bersama dia ketika dia mengingatku. Nah ini yang tahap berikutnya, level berikutnya yang agak berat lagi adalah ketika kita ini latihan untuk selalu bersama Allah. Nah,
Bahasanya Ustaz Yusuf Mansur itu kayak Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ngomongnya penak itu. Neng Allah dulu niku ya maksudnya kabeh amal niku kudu diniati ibadah. Ketika Allah lagi, ketika menjalankan prosesnya, niku ya kudu sesuai syariat. Nah, Allah terus ya berarti pasca amalia itu terus dicoba keikhlasannya. Dan ini proses yang ya kita bekerja ya ketika itu kita niatkan ibadah ya Pak insya Allah itu kita bersama Allah. Kemudian kita membersamai keluarga itu ketika kita niati ibadah ya itu juga wa ana mahu gitu ya. Dan aku selalu bersamanya ketika mengingat. Artinya awake dhewe nyawang eh, putra wayah itu kan niat ibadah membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga bernilai ibadah dan itu artinya kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya ma'a itu bersama-sama, bukan dokono doh ini. Tapi ma'a itu berarti Allah itu sedang bersama kita ketika kita senantiasa mengingat. Apa artinya? Artinya ya jeneng bareng-bareng itu ya ahlullah gitu ya. Allah itu memiliki keluarga di muka bumi, yaitu siapa mereka? Ahlul Quran wa khossatuhu, yaitu para ahli Quran dan orang-orang yang istimewa di sisinya. Nah, salah satunya adalah wong sing wa khossatuhu, wong sing istimewa itu adalah orang yang di setiap keadaan senantiasa eling kalih Gusti Allah. Ya. Nah, kalau susah bagaimana eling kalih Gusti Allah niku kita nganu kapan-kapan tidak Jawa Timur numpake sumber kencono. Ini sakniki mboten enten nggih. Dadi sumber selamat nggih sakniki. Rahayu. Niku mesti terus eling kalih Gusti Allah. Sebabnya napa? Deg-degan terus gitu. Karena saking napa? Aura-aurane le membawa kendaraan sehingga kita kemudian ngerem melu ngerem gitu. Digas melu ngerem gitu. Kenapa? Karena habis itu kita memperbanyak lafaz kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya kita pas kepepet, pas bahaya nonton itu kayak eling kali Gusti Allah. Tapi kalau kita langsam-langsam saja eling kali Gusti Allah, pas seneng eling kali Gusti Allah, nah itu berarti kita sudah memasuki level di mana kita ma'ahu idza dzakarun. Ya, ketika kita selalu bersama Allah, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Level yang berikutnya fa'in dakaroni fi nafsihi dakartuhu fi nafsi. Maka jika dakaroni dia mengingatku fi nafsihi dalam jiwanya, zakartuhu aku mengingatnya fi nafsi dalam jiwaku juga. Artinya secara ruh itu kita menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Niki dugi seminten mawon. Sebab nek dibablaske mangke napa manunggaling kawula Gusti. Jadi pembahasannya cukup ya. Ruh kita dengan ruh Allah itu ketika saling mengingat kita senantiasa ingat kepada Allah, maka kita akan tangannya menjadi senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki melangkah niku ajeng maksiat ki angel. Wonten mawon gagal gitu. Tapi kalau untuk berbuat taat, melangkah majelis taklim, tindak ke masjid, silaturahim, dalam rangka ukhuwah dan seterusnya itu kok gampang enteng. Kemudian wa'in dakaroni fi malain dakartuhu fi malain khairin minhu. Ya. Jika ia mengingatku dalam kumpulan, ya, aku akan mengingatnya di dalam kumpulan yang lebih baik daripada itu. Ya, seperti kita ini ya, dalam rangka eling kepada Allah berjamaah, maka Allah juga mengingat kita dalam majelis yang lebih baik dari majelis kita ini. Makanya majelis para malaikat di sisi arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa in taqarraba ila bi sibrin taqarrabta ilaihi dira'an. Jika ia mendekat padaku sejengkal, aku mendekat padanya sehasta. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Ya. Kita ya kumpul di dalam kumpulan yang ingat kepada Allah, kemudian kita juga dalam rangka thalabul ilmi ini supaya rofa, supaya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum wa utul ilma darajat. Jadi kita bagaimana kita secara ilmu ini naik ya, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Sehingga kemudian itu menjadi pemberat doa kita nanti. Ya, mendekat kepada Allah dan kita tidak semata-mata mendekat kepada Allah saja. Hari ini kita sedang mendekat juga pada Baitullah. Ya. Nanti slide berikutnya akan saya tampilkan. Jika ia wa in taqarraba ila dira'an taqarraba ilaihi ba'an. Kalau ia mendekat padaku sehasta, aku mendekat padanya sedepa. Kalau kita mendekat pada Allahnya sehasta, maka Allah mendekat pada kita sedepa. Terus Allah pasti merespon dengan lebih cepat, lebih banyak, ya, dan tidak kita sangka-sangka. Kemudian yang terakhir, wa in atani yamsi ataituhu harwalah. Nah, ini berkaitan dengan waktu ya. Jika ia datang padaku dengan jalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berlari atau harwalah itu jalan cepat gitu, atau berlari. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis qudsi ini itu firman Allah tapi tidak ditulis dalam Al-Quran. Ini harus kita yakini dan menjadi bagian dari kepribadian kita sebagai orang yang beriman. Nah, ini adalah keimanan kita bahwa yang pertama tadi ya, bahwa Allah itu kalau dawuh mesti sak rezeki. Ya. Terus langkahnya itu tergantung kita mengagendakan atau tidak. Dipikir-pikir Pak, dengan penghasilan kita sekarang, calon duwe rumah kok nganti sekian ratus juta, kira mungkin. Ini nyatane duwe rumah kita kalau ditaksir oleh appraisal, misalnya tinggu golek nama aja di sekolah ke, niku wes bijine atusan juta. Gitu ya. Tapi cara penghasilan kok koyone cara saya gawe ora mungkin. Tapi Gusti Allah itu memberikan kendaraan kita itu puluhan juta, Pak. Cara bayar biasa itu ya mungkin. Ngelumpuknya nyatanya ya orang ngomong. Tapi nyatanya Allah berikan ketika kita membutuhkan. Nyekolah ke anak apalagi ya. Kayak ada 10, 5 nang swasta kabeh. Masya Allah. Nek dilumpuk-lumpuknya cara hitungan. Cara hitungan dilumpuk-lumpuknya gue tuku lemah mungkin wis sombong. Oke. Gitu. Tapi ya misalnya anak saya tak sekolah ke negeri kabeh gitu ya, sing orang bayar. Iya mesti karuan dhewe mau. Ya, sama saja. Kenapa? Karena kita tidak mengagendakan. Tapi kalau kita mengagendakan nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak insyaallah Allah akan mengijabahnya. Apa yang ada cita-cita kita misalnya menyekolahkan anak-anak sampai sarjana. Kemudian yang lain juga sama ya, hal-hal yang lain yang perlu kita agendakan kepada dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah akan memenuhinya dari doa-doa yang harian. Ya Allah, saya pengen hari ini ABCD ya, aktivitasnya. Ya Allah akan kabulkan. Kemudian bulanan, ya Allah bulan ini saya pengen ABCD, gitu. Allah kabulkan. Kemudian, nah cuma hati-hatinya kalau ada doa yang kok belum dikabulkan. Niku sing kleru awake dhewe karo Gusti Allah. Nah, kadang-kadang niki lo lalaline iki. Mungkin untuk muhasabah kita semua termasuk saya, ini sering sekali. Saya itu ndonga wis mantep nganti mrebes milih barang gitu. Bar salat bar ndonga niku kok kayane ra mungkin ya. Nah, ini. Nah, begitu kita memblok ya dengan kok kayane ra mungkin. Wah, isih haduh. Atau ngoyo-woro. Nah, itu kemudian itulah yang akan menggugurkan doa kita tadi. Jadi itu koyo-koyo awake dhewe mbatalke napa sing pun dicetak oke kali malaikat. Ketika kita berdoa, gitu ya. Nah, ini yang harus kita waspadai, kita hati-hati. Jangan sampai kita itu menganulir doa kita sendiri.
Ndonga niku los mawon. Pokoknya begitu kita mohon, ya Allah kalau pengen saged umroh 2023 pun los mawon. Itu masalah hasilnya ya Allah alam bisawab gitu ya. Tapi kita los saja ya. Pokoknya mangsane anu ngaji kayak ngaji. Mangsane nabung harian ya nyemplungi. Mangsane sedekah harian ya sedekah harian. Mangsane damel paspor ya damel kan. Artinya hal-hal yang membuat kita pantas untuk menjadi tamu Allah dan kita kok mampu terjangkau segera lakukan. Jangan ditunda. Nah ini bagian dari apa yang kita harus bagian dari kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesimpulan dari apa yang hadis tadi, yaitu bahwa Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang terpanggil. Wow, kesimpulan dari hadis tadi itu adalah Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang terpanggil. Berikut, ya dengan hadis tadi kita bisa melihat, ya, meresapi, merenungi bahwa cara wangune niku sing mangkat umroh niku sing sugih. Ning nyatane hari ini Ustadz Hendri, kesel, mun nate pakai dari Ustadz Hendri ngerajek. Sudah ya? Yang lain sudah ya? Itu hari ini sedang di Madinah, Pak. Pawitan mulang ngaji, TK muridnya 6. Jadi ben sasi iki saya tombok mulang ngaji ku. Cara gagah kula aku di mobil karena menggodane supra lawas. Tapi sampai sana duluan. Kenapa? Karena Allah memampukan orang yang terpanggil. Cara hitungan sing mampu ki sing mobilnya luwih HP dari saya. Tapi ala kulihat ternyata yang bahkan tidak punya mobil yang berangkat. Cara hitungan kudune apa? Sing omahe sing luwih HP. Nyatanya sing do tindak nih. Ya rumahnya biasa-biasa saja. Bahkan saya dulu waktu belum saya itu rodok dendam juga ya, maksudnya zaman itu. Saya dulu kerja di BMT punya nasabah. Nasabah itu dikenal dalamnya Rejondani, Kamdan itu. Jadi tetangga dari nasabah saya itu Mbah Haji Kerdus, terkenal ya. Niku tukang nukoni kerdus kan nih. Itu tahun berapa? 2009 2010. Itu nah dia itu setelah bisa haji tahun 2007 maupun 2006 itu tahun itu umroh Pak. Padahal cara pawitan gawean itu kan ya ngomongin waktu lumayan gede Pak. Tapi Allah berikan jalannya ketika dia terbang. Allah berikan rezekinya. Gitu. Masya Allah. Nah itu yang ini saya larang yang memahami hadis itu, kemudian itu menginternalisasi jadi keyakinan kita. Karena rumus-rumus duniawi itu ternyata nggak berlaku bagi yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Cara normal sing kudune sregep ke masjid niku ya sing omahe cedhak masjid. Ini nyatane ya ora kok. Urung karuan sing omahe cedhak masjid niku sregep ke masjid. Tapi kadang-kadang malah sok rodo-ado tekan sing do tekan masjid. Karena itulah
Ini rumus bahwa Allah akan memampukan orang yang terpanggil dia. Cara kudune sing nom-nom iki mangkat ngono ibadah fisik gitu. Ya tawafe mlaku 7 kali putaran ya sak ini iku sik umroh. Nek haji sik mlaku kesasar terowongane iso 8 kilo 9 kilo barang nek kesasar mlaku nek teng Mina. Normale nek cara hitung-hitungan manusia iku kudune sik enom sik mangkat. Ning ala kulihal nyatane sing kasepuhan sing tidak. Nah inilah apa kita perlu memahami bahwa dan meyakini ya mulai hari ini bahwa Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Nah, terpanggil ini masalahnya private pribadi dia sifatnya. Nah maka beruntunglah kita semuanya yang tergabung dalam komunitas ini dan mudah-mudahan menjadi penguat jalan keterpanggilan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini juga perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih kita keroyo-royo segera mengagendakan supaya diberikan kesempatan untuk berumroh maupun haji. Sebab ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala melalui hadis, tabi'u bainal haji wal umroh fa innaha yang fiyanil faqra wal dzunuba kama yang fil kiyaru khobasal hadid wa dahabal fiddah wa laisa lil hajatil mabrur sawabun ilal jannah. Ikutkanlah umroh pada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Ada yang dirahmati Allah, kita semuanya pasti punya dosa. Dan salah satu cara untuk membakar dosa-dosa kita itu ya dengan berumroh dan haji. Oke, kita semua punya bibit-bibit kemiskinan. Bibit-bibit kemiskinan itu apa? Ya meri, pedit, bakhil, apa lagi? Kikir. Nah, itu benih-benih kemiskinan. Iman-iman istagna ya, merasa cukup ya. Maksudnya merasa cukup itu maksudnya dia itu nggak mau dibantu orang lain karena tidak keputangan. Nah, itu yang disindir di surat Al-A'la itu ya. Nah, itu merasa istagna. Nah itu dia tidak mau bantu orang lain karena mesake engko ndak dadak ngewangi aku. Nah itu juga bikin istagna ya yang harus kita hindari. Itu benih-benih itu akan dihancurkan, akan dibakar di dalam prosesi ibadah umroh dan haji. Kenapa? Ya karena pas umroh kalau haji ini kan dewi jan, gitu. Hanya 2 helai kain saja. Okay. Dua apa-apa ya ditinggal. Sing bahkan yang dibawa dari tanah air aja nggak dibawa. Koper segala macam, sangu mungkin ya ditinggal di kamar hotel. Jadi kita sowan kepada Allah itu yang ngerong lembar kain itu. Itulah kenapa bisa bersih dan hilang dosa-dosanya karena ya tadi kita sowan kepada Allah ya hanya membawa diri saja, jiwa kita, angkusnya amwalakumnya ya kita tinggal sementara di tempat-tempat itu. Berikutnya, orang yang mengerjakan haji dan umrah adalah dutanya Allah. Nah, ini bagi yang sudah memproses ya, sudah melangkah, double paspor, pun daftar, pun DP, sudah niat, sudah termasuk kita ini yang sudah mengagendakan untuk mengerjakan haji dan umrah adalah dutanya Allah. Diberikan padanya apapun yang diminta mereka. Jadi doanya sudah mulai mustajab, Bapak Ibu, ketika panjenengan sudah punya kerentak untuk ibadah umrah maupun haji. Nah ini yang akan kita bahas sekarang, yaitu dia digantikan untuk mereka semua biaya 1 dirham diganti 1.000.000 dirham. Menurut riwayat Imam Bayhaqi. Al-haju wal mu'tamirin wahdullah azza wazal tu'di yu'tihim masa'alu
wa yastajibu lahum ma da'u wa yastahlifu alaihim ma anfaqu dirhama alfa alfin. Oke. Kalau menurut Imam Muslim hanya alfin, jadi hanya 1000. Ini nek Imam Bayhaqi alfa alfin. Tadi kalau di Bulughul Maram itu menurut Imam Ahmad itu 700 kali lipat. Nah, gitu ya. Nah, ini mulai kita praktekkan bagaimana kita menyusun proposal. Dimulai dari ini meraih kebaikan. Kita tolong kertas kosongnya di pulpen. Jadi ada satu doa yang harus menjadi closing, ya, penutup doa kita ketika kita nanti menjalani tawaf di Masjidil Haram, ya, mengelilingi Ka'bah. Tawaf niku ngelilingi Ka'bah. Lungo, ya, dari nanti kalau kita tawaf itu kita mulai dari rukun Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu berjalan atau lari-lari kecil romal menuju Baitullah, ya. Berjalan menuju Baitullah. Kemudian berjalan menuju Baitullah, kemudian kita doanya doa bebas, Pak. Apapun boleh kita doa dari sejak memulai Bismillahi Allahu Akbar. Ini tangan ini diisyarat menghadap ke Nawa. Menghadap ke Nawa. Hajar Aswad. Ya. Jadi kita pas teng pojoke Ka'bah niku di rukun Hajar Aswad, kita Bismillahi Allahu Akbar. Nah, di situ doanya bebas, Pak. Doa apa saja boleh. Nah, tapi begitu nanti sampai di rukun Yamani. Rukun Yamani itu berarti rukun Hajar Aswad, terus onten rukun Irak, rukun yang kita Indonesia, terus rukun Yamani. Oke. Nah, itu rukun Hajar Aswad itu yang ke Indonesia, ya, arah ke Indonesia. Kemudian ada Irak, ada Madinah, Syam, ada Yaman. Nah, begitu sampai di rukun Yamani itu kita ganti doanya menjadi dongo sabu jagat. Mau apa sedaya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, ini penting banget. Karena maksudnya adalah semua doa kita itu jangan lepas dari 3 kancingan doa ini. Artinya apapun yang kita minta itu kudu dadi apike uripe dhewe dunya. Kudu dadi swargane dhewe dan harus menjadi sesuatu yang menjauhkan kita dari maksiat dan dosa yang akhirnya menjauhkan dari neraka. Gitu ya. Jadi apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan bahwa yang kita minta itu, ya, pastikan yang kita minta itu membuat kita jadi lebih baik di dunia ini, kehidupan kita jadi lebih baik di dunia ini. Kemudian menjadikan kehidupan kita di akhirat nanti selamat, juga menjadikan kita bisa menjauhi maksiat tertentu dengan dikabulkannya doa itu. Sehingga kita dijauhkan dari neraka. Nah, ini sambil berjalan, saya belum selesai tadi nyusunnya. Ini saya tambahkan. Langsung mawon, mangke. Lafon kita itu berdasarkan hadis Baihaqi tadi adalah 1 juta kali, misalnya kita berapa, 33. Padahal berapa, Pak? 33, nolnya 12. Berarti T, ya?
Nomor kolom itu yang turun ya. Di proyek. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya plafon di keberangkatan kita Oktober nanti itu membuat kita punya jatah rezeki menurut keterangan hadis yang dibawakan oleh Imam Bayhaqi itu adalah 33 triliun. Dan ini berdasarkan hadis yang tadi ya, pembatasan berkaitan dengan ibadah umroh tadi, itu jatah menghabiskannya adalah berapa? 5 tahun. Hadisnya saya belum. Ini berarti hadisnya Ibnu Hibban. Ibnu Hibban itu periodenya apa namanya? 5 tahun anggaran. Proyeknya misalnya ini kalau yang Imam Muslim ya, misalnya Imam Muslim triliun kokean, kalau Imam Muslim itu 33 M. Roh wirung tahu Mas. Tapi ini menjadi panduan kita ya, bahwa kita bedane ngaji kalih mboten niki ngeten iki. Lima tahun anggaran. Terus niki hasanah. Dunia hasanah ya. Dunia hasanah. Akhirati hasanah wakina adaban. Misalnya kita pengen ini ada plafon seperti ini. Misalnya kita bagi dalam beberapa amal baik, beberapa proyek kebaikan yang kita bisa lakukan ya, di dalam kegiatan kita ini. Kalau dengan nilai yang sama itu kita datang ke sana, datang ke Baitullah itu, oh ya Allah, kalau pengen yang 33 miliar ini coro bodon misalnya dibagi saya pengen saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, kenalannya semuanya itu kita habiskan semuanya untuk mengumrohkan misalnya 1000 umroh ya. Jadi ini jangan dipahami bahwa ini ajeng cair dalam bentuk uang semua yang kita setorkan sebagai uang itu akan cair dalam bentuk uang. Tapi tidak. Artinya begini, plafon rezeki ini itu misalnya ini kita berangkat umroh dengan 33 juta, kemudian kita punya kuota 33 miliar yang boleh kita habiskan dalam waktu 5 tahun. Maka yang harus kita lakukan misalnya mau kita habiskan terus ya Allah belum buat nyuwun liyane pokoknya kalau nyuwun iso ngumroh ke sewong. Ya. Nah, maka yang harus kita lakukan ini dengan mengumrohkan 1000 orang ini siapa saja nih kudu
cetok. Oke. Siapa saja yang akan kita doakan, kita bikin list 1000 orang yang akan kita panggil dari sana. Jadi mencairnya akan dalam bentuk kebaikan itu. Ngoten nggih. Dipahami sampai sini. Misalnya itu akan kita mintakan, ya Allah plafon kula sing jatah kula ya Allah. Selama 5 tahun itu mbok yo sederek-sederek kula, anak putu kula, tangga-tangga kula, kenalan-kenalan kula panjenengan panggil. Nah, maka kita mulai dari sekarang itu menulis siapa saja yang ingin kita doakan supaya berkesempatan umroh ketika kita nanti tulis kabeh bahine. Ya, teng mriku laporke. Nah, ya Allah, niki kula panggil bulan. Itu bodor. Kuwi entek dengan satu item. Ya kan? Kalau kita punya daftar 1000 orang yang kita juga ingin dia merasakan apa? Umroh seperti kita merasakan bahagianya umroh, jadi 33 miliar kuwi entek. Kira. Neng kinten-kinten tegen pun Bob. Jenengan enten mboten sewu. Wae sing kenal ngono lho, sing kenal dikenali apik, sing disilaturahmi apik gitu. Kalau Imam Hasan Al Basri kan mengatakan bahwa tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah kanan, 40 rumah belakang, 40 rumah kiri. Nah, umumnya madep ngalas ya, Mas. Ya, berarti jumlahnya sekitar berapa? 160 rumah. Ini kayak satu suwida. 160 nek kali 33 berapa ya? Ini kayak tanggane kabeh komplit loh. Tanggane sesuai syariat dipanggil kabeh teng mriko. Dan nanti ketika panjang kontur kok krungu kabar, oh, Pak Kaya umroh alhamdulillah ACC. Nah, gitu. Nah, kita sudah doa minta kan kepada Allah dan ternyata kita masih bisa menikmati di tahun itu. Ternyata yang kita doakan berhasil ya, berarti itu wis cair. Kang, jadi bonus niki ya, kuota yang 33 miliar itu bisa dihabiskan untuk satu tujuan saja. Tapi bisa juga untuk tujuan yang lain. Misalnya ya Allah, kalau terus pengen nyun nganu duwe kendaraan misalnya. Kendaraan. Kalau Alphard berapa, Pak? 1M misalnya. Ini nek mobil larang-larang nih pajaknya nggih larang. Misalnya ya, misalnya. Nah itu juga boleh, gitu ya, kita mintakan itu. Nah, termasuk Ustadz Hendri ini doanya dulu sebelum 10 tahun sudah umroh lagi. Dulu kan bareng saya tahun 2019. Nah itu beliau ternyata ini umroh tahun 2021. Ini masih keliwat ya 10 tahun. Iya Pak, ya Surabaya lah, meleset sidik. Gitu. Nah, saya dulu doa sebelum 5 tahun umroh lagi. 2014, terus 2019, terus niki, nah niki perlu ikut. Jadi, nah yang terakhir ini saya doanya sebelum ganti paspor sudah berangkat lagi. Alhamdulillah keturunan. Insya Allah, oke. Jadi ini untuk misalnya untuk umroh dan haji lagi, umroh lagi. Kan kadang-kadang kita bisa umroh sendiri terus pengen umroh sekeluarga misalnya. Oke. Terus nah ini juga misalnya ya. Ini umroh sekeluarga nggak banyak loh ya, Pak. Total keluarganya berapa, Pak? Supri? Bertiga ya? Bertiga yang satu. Ya, itu kurang menantang ya. Nah, terus nggak apa-apa, tapi ya itu kita minta.
Apa? Mbahne Pak Dene ya boleh. Ya, nanti ini bisa untuk maksudnya kita gue gambaran mangkatnya Dewi ke sana itu sudah membawa bermiliar-miliar doa yang itu akan kita mintakan ya. Karena mau kita niku audiensi dengan Pak Lurah ya. Ada hajat tertentu yang itu dengan Pak Lurah ada itu sowan niku masih penting kok. Masa tangan kiri kok mboten penting. Sebenarnya aku tangan kene alhamdulillah Mas. Gitu. Ada ini sowan lega ke sowan ke Pak Lurah. Itu masih agendanya penting. Karena ada hajat tertentu yang harus kita sampaikan secara khusus. Nah ini kita sowan ke rumahnya yang punya Pak Lurah, ke rumahnya yang punya Presiden. Masa mereka mature biasa mawon. Harus sesuatu yang penting perjalanan hidup kita. Ya, artinya sesuatu yang itu yang bisa ngabulkan men Gusti Allah. Maka tadi solusi yang pertama apa? Cara bodoh gampang list sebanyak mungkin siapa saja orang yang panjang kenal dan panjang ingin dia juga berangkat umroh atau haji. Oke. Anak haji langsung cepat gitu. Ini untuk poinnya ya. Poin 4 misalnya haji. Haji itu Bapak Ibu total biayanya kalau menurut APBN itu 100 juta, 98 sekian juta. Daftarnya ini nek saniki ya. Dan ini masih 25. Nanti per 1 Januari 35. Daftar haji. Iya, pesan kursi. Akan naik 10 juta per 1 Januari. Nah, saya dereng monggo cek-ceket nggih. Gitu. Itu untuk haji. Haji kan ada bisa haji plus. Kalau haji plus masih 5.000 dolar ya, 75 juta DP-nya. Kalau haji furoda itu kemarin ada Pak saya dari Masyarakat Saadah itu tanya-tanya, saya tanyakan ke pusat di Hajar Aswad itu biayanya 25.000 US dollar. Piro ya? Kali 15.000. 400 bro. 25.000 kali 4. Nah ini kalau haji furoda 37. 25.000 kali piro? 15.000. Ini kan lebih cepat lagi, Pak. Sak keluarga haji furoda, kan bisa pilihan. Gitu. Duitnya yang penting buatan saya mikir, duitnya dongo iki rasa mikir. Sing penting yakin dagangannya pusat kok. Maksudnya pusat itu yang dimaksud dagangannya pusat ini sebenarnya dagangannya Gusti Allah. Nah itu untuk ibadah haji itu kita bisa. Artinya mimpi kita itu berbiaya mahal Pak. Karena kita wis pawitan larang ya kan. Wong kita biasanya ngencelengin itu ya, maksudnya infak mengeluarkan harta itu ya zakat fitrah ya 2,5 kilo kali semua anggota keluarga itu wis kadang-kadang ya pas ono pas orang. Zakat mal misalnya kita sekali zakat mal misalnya apa per tahun 700.000, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta itu juga butuh energi yang ekstra. Nah ini kita mengeluarkan langsung sekian puluh juta gitu, maka ya tentu saja Allah akan memberikan bonusnya lebih banyak. Ini yang belum punya rumah bisa mengagendakan misalnya mau tambah rumah nomor bisa. Terus yang belum menikah, nah ini ada cerita lucu Pak tentang menikah. Jadi yang dulu ini, jadi ada jamaah minggu umroh pas tawaf Pak, pas tawaf
itu dongo ya sing kakung. Ya Allah, saya pengen segera menikah. Tapi yo dasare wong ngono ya, wong dlete. Terus ini nikahnya kali sinten ya Allah. Terus dia terus nganu melek. Nah, melek niku angsal pandangannya tertuju pada jamaah umroh yang sedang tawaf juga. Ah niku terus akhirnya dia ya Allah kalau pengen nikah kalih nikah. Nah, sing dituting niku kuwi krasa. Mungkin karena sedang di dekat Ka'bah gitu. Jadi itu tinggi krasa. Ya Allah kalau makal banget wong tawaf kok ana saya tuting-tuting. Tak dongake tangannya putung. Nah, begitu jalan terus mbon itu prosesi umroh sudah selesai, terus mundur ke rumah masing-masing. Nah, kemudian setelah pulang ini dikenalkan dengan si laki-laki ini dikenalkan dengan ya calon lah ya. Akhirnya menikah. Nah, berijaban niku kaget kok. Sik. Aku kaya weruh sampean ya. Ning endi ya? Habis ijaban nih loh, habis perkenalan dan seterusnya. Pun ijab kan biasanya mantan disinggahke teng wingi loh. Nah, begitu dikeluarkan, nah itu saya aku kok tahu weruh sampean dengan ini. Oh iya, sampean umroh ta? Iya. Aku ya tahu weruh sampean. Aku kelingan biyen pas tawaf kuwi ono sing gandeke dan aku bakal banget tak dongake tangane. Dan itu mantuk mantuk umroh itu kerja dilalah kecelakaan kerja Pak. Kudu operasi tangannya putus. Nah, pas salaman niku kayak kelingan. Mas mau cium tangan apa habis hijab nih kan cium tangan. Kok tak apa drijine ilang siji sing tunjukin. Nah ternyata Allah mengabulkan doa kedua-duanya. Sing pengen nikah kalih nikah dikabulke, sing nyepatane tangannya buntung nikah dikabul. Gitu ya. Jadi itu kaitan dengan doa ingin menikah itu ya luar biasa. Ya. Ini bagian dari apa? Bagian dari bagaimana Allah itu maha mungkin mengabulkan semua doanya. Demikian juga ketika Umar bin Khattab misalnya, ya, dia uh, ketika ditanya oleh putrinya Hafsah, wahai Amirul Mukminin, tentang kematian, kamu ingin meninggal di mana? Saya ingin syahid di Madinah. Wah, putrinya nesu loh. Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau ingin menjadikan Madinah ini kota yang berdarah-darah? Umar bin Khattab menjawab, ya Allah itu punya cara untuk mengabulkan doa baik dan betul ya Umar bin Khattab akhirnya syahid ketika ngimami subuh ditusuk oleh apa Khawarij ya yang di saat itu akhirnya beliau syahid di kota Madinah bukan tapi tetap terbunuh syahid artinya kondisinya begitu. Nah Allah itu punya cara untuk mengabulkan doa kita. Saya ngawai dewi ora kudu nyandak gitu okay? Nah ini penting. Jadi apa saja ya doa-doa kita itu ya tulis sebanyak-banyaknya nilainya belum tadi kita punya 33 miliar sampai 33 triliun. Sak kemungkinan dongo pun monggo. Saya itu umroh 2029 2019 yang pertama itu 2015 itu 18 halaman Pak. Ngetik dongo aku dewe. Urung sing titipan-titipan niku gitu. Kita sak seneng-senenge wong ibadah umroh itu kan senenge donga. Sing titip yo akeh tenan. Nah, itu alhamdulillah di antara permintaannya juga saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa membacakan semua doa-doa yang saya sendiri maupun titipan-titipan itu di tempat-tempat yang mustajab. Ya waktu itu kita bisa berdoa di Raudhah, di Multazam, kemudian di mana? Sumur Zam-Zam, di Sofa, di Marwah, di dalam Hijar Ismail,
berjumlah lagi. Banyak ya di antara tempat-tempat yang mustajabah itu, dan ya, alhamdulillah ya, pas kita ingin memanjatkan doa itu ya diberi kelonggaran. Orang lain tuh ya jamaah yang lain tuh mau masuk raudhah itu susahnya minta. Wes oleh melebu, itu langsung diusir sama askar-askar. Saya itu pas masuk itu langsung tiba-tiba ada yang narik. Mahasiswa dari Afrika Selatan loh. Indonesia itu langsung dikir-kir apa? Tengarep sing dongge munggah muatin niku. Di atas raudhah wonten mimbare ini kan aku. Wonten mimbare yang untuk adzan sama tarhim sama yang ngaji-ngaji itu. Nah, saya di depannya situ. Dan ternyata begitu kita dapat di situ itu raiso metu. Jadi sampai 2 jam yang lebih itu. Wah, ini gue mau ngocok nanti wis rampung kabeh. Kali ini bener. Masya Allah. Ya, keturutan. Artinya Allah sekali lagi punya cara untuk mengabulkan doa-doa kita. Nah, ini dan jangan khawatir, jangan ragu-ragu, jangan takut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya beliau yang punya caranya. Okay. Untuk mengabulkan sebuah doa kita. Ketika sesuatu itu masih banyak yang lain-lain. Nah, poinnya niki manfaat dunianya nopo. Gitu. Ya Allah, saya pengen kenalan-kenalan kula semua di podcast saya itu menjadi jamaahmu, diberi pantas bisa sowan ke Baitullah seperti yang kami lakukan hari ini. Gitu. Nah, tapi kan itu sudah harus disiapkan. Daftar namanya, lenggawi dan satu manfaat dunianya nopo nek oke sing umroh, oke sing haji, Pak insyaallah Indonesia niki baldotun thayyibatun warabun. Oh, berapa penunggunya do diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya juga banyak yang sejahtera. Kenapa? Karena begitu panjenengan bisa nindake napa umroh maupun haji. Dunia niku dadi luwih cilik, Pak. Tidak kemudian menjadi problem terbesar dalam kehidupan kita. Jadi orang duwe duit ya pokoknya pengen ibadah ya ibadah wae. Pengen silaturahim ya silaturahim mau. Gitu. Pengen berkunjung pada saudara ya berkunjung. Artinya kemudian salah satu barokahnya itu adalah dunia menjadi tidak sangat besar ketika berbeda dengan ketika kita sebelum berangkat ke tanah suci. Dunia itu menjadi ketakutan terbesar kita. Ya, dulu itu ya waktu itu ya dengan apa penghasilan yang apa masih belum UMR dan sebagainya. Ya berangkat ke sana itu ya gede banget. Tapi ya setelah sampai sana, oh gini ya iso. Sebagaimana kita dulu kalau masih bujangan, tahap pertama kan bujangan arep nikah. Itu kan ya gede banget mikir rakyat. Tapi begitu sudah terlampau ya sudah. Oh gini ya nyatanya iso. Pas itu mau melahirkan anak pertama, ya begitu. Seolah-olah bayangannya besar sekali. Tapi ya begitu dijalani ternyata bisa. Demikian juga umroh dan haji itu ya sama. Koyone wabot, koyone gede nih bahasan bleng ngono wis. Oke. Jebule iso. Ya. Kenapa? Karena Allah memampukan orang yang terpaksa. Ini fi dunia hasanahnya. Manfaat dunianya bagi kita apa? Bagi kita apa? Dunianya apa? Terus manfaat akhiratnya. Nah ini, oke. Barang siapa yang berdoa, mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa diketahui oleh saudaranya yang lain, maka Allah mengutus malaikat yang secara khusus untuk mendoakannya, yaitu dengan apa? Dengan amin yang khusus, yaitu amin wa mislu dzalik. Amin dan demikian juga untukmu. Jadi tak janji ketika kita mendoakan 1000 orang untuk bisa hadir ke Baitullah,
Itu sak jan-jane awake dhewe iki kayak minta sokongan malaikat untuk ngamini supaya kita ini umroh ping bola balik. Nek ndongake wong siji kan sing ngamini malaikat siji. Nek ndongake wong 1000, sing ngamini malaikat 1000. Ya maka seperti siapa? Guru kita Ustaz Yudi Imanen. Dalam bayangan Bapak Ibu, dalam 2 tahun beliau 15 kali umroh. Nah, ini malah saya niki dalam waktu 3 sampai 4 bulan itu beliau sudah 8 kali umroh. Jadi neng Indonesia karo neng Arab yuk kan neng Arab. Penguatan ya kuat yang lakoni. Alhamdulillah. Jadi masya Allah ya. Nah, tadi kenapa? Karena rahasia tadi. Rahasia amin wa mislu dzalik. Amin dan demikian juga untukmu. Ya. Maka pengen apapun gitu, kita pengen apa gitu, keluarga kita rukun ya, kita doakan keluarga, kenal-kenal kita, saudara kita, yang lain-lain, dengan berharap ya tadi bahwa kita ini yang kami hitung ini ada doa wong liya tanpa pengetahuannya, tapi kemudian kita didoakan oleh malaikat. Bagaimanapun menungso itu makhluk pamrih, mesti ada pamrih di balik itunya. Nah, tapi kita mengelola keikhlasannya yaitu dengan menyalurkan pamrih kita itu sesuai syariat. Ya, hajat kita itu justru kalau dalam Islam ya dengan mendoakan orang lain. Men podo karo awake dhewe. Sesuai dengan apa yang kita hajat. Ini diamini malaikat. Nah, terus kalau ada doa kita ini diijabah, misalnya dulu-dulu dewe, nama putra-putranya dewe ini doa yang pertama tadi ya, kaitan dengan 1000 orang yang berdoa. Itu misalnya kalau sudah di ACC oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Pak Insya Allah barokahnya ibadah umroh dan haji dari saudara-saudara kita itu, ya Insya Allah akan membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar. Ada yang dirahmati Allah. Beberapa tahun yang lalu mungkin kita bisa merasakan bagaimana nama ketika di satu kampung misalnya yang haji belum ada, itu dakwah uangan ya, ketika di situ belum ada yang pecah telur ibadah haji atau belum ada yang pecah telur ibadah, tapi begitu ada itu terus ya bergulir, berikutnya tahun berikutnya ada, tahun berikutnya ada. Begitu juga di keluarga kita, ketika belum ada yang pecah telur, ya, daftar haji atau berangkat umroh, ya itu wahangel kayaknya. Tapi begitu sudah ada yang tes gitu ya, pecah telur pertama, jadi nanti meremennya itu mereka. Nah itulah hadirin yang dirahmati Allah, kira-kira begitu. Nah ini juga berlaku yang sama ya. Kita pengen kendaraan ya kita doakan saudara kita kayak mesake ya Allah ini kok luwih ngerpaso timbang awake dhewe timbange kula nggih. Nek ngoterke sekolah, motore arep ngoterke sekolah dadak nyilih motor itu dino. Misalnya ya. Dan seterusnya kita minta terus gitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, boleh juga gitu ya di salah satu permintaan itu kita memiliki apa? Rumah dalam rangka apa? Dalam menjaga keistiqomahan. Ya Allah, guru saya Ustadz Anwar Jufri LC itu salah satu doanya yang saya kenang dari beliau, kan kita tukar-tukar doa tuh di Raudhah karena susah keluar kan. Ustadz ndonga napa, kula ndonga napa, terus ijolan kaya cah ulangan arep pengoreksi kali Pak Guru. Jadi salah satunya beliau, ya Allah saya pengen punya rumah yang luas, joglo yang depan untuk pengajian bapak-bapak, joglo samping pengajiannya anak kula sik Lena, joglo yang belakang untuk pengajiannya ibu-ibu dan sebagainya. Nah saat ini kita Bawen nih, kita sowan ke sana. Niku wis ono kabeh Pak joglo dari permohonan tahun 2015. Masya Allah. Okay. Artinya kita doakan, minta fasilitas dunia, tapi ampun kesupen manfaat akhirate niku ibadah yang napa niku dipikir. Adanya fasilitas dunia itu harus menjadi amal, harus menjadi program pahala bagi kita. Jangan dunia ya wis rampung dunia toh.
gitu ya. Tapi kita misalnya minta fasilitas dunia, misalnya punya rumah yang luas atau dan sebagainya, itu jangan lupa segera dikancing gimana manfaat akhirat. Gitu. Ketika kita punya rumah ya, majelisan, gitu labun ilmi untuk yang lain, gitu ya, untuk amal soleh, untuk nyantuni anak yatim, untuk jadi tempat singgah dan sebagainya. Ketika kita punya kendaraan ya untuk ngaji, untuk wirawiri ke masjid, untuk syiar dan sebagainya. Itu akan menjadi energi yang luar biasa. Nah juga ya Allah itu yang terakhir wakina ada banyak. Dengan fasilitas dunia itu, nek dungannya di kabul, misalnya kita minta kendaraan atau minta rumah itu tuh kita jadi terhindar dari maksiat nopo. Ketika kita jalan kaki misalnya, belum punya kendaraan, kita jalan kaki terus minta kendaraan. Ya Allah, mbok ini diparing kendaraan. Tapi nek melaku nih gitu. Nah, ini saya kan jalannya pelan. Kalau berjalan ya seling Rasulullah kali ngerasani panjenengan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dan seterusnya. Muga-muga nek panjen kabulke kula sudo ning Rasulullah meratapi nasib ya, menyalahkan Allah Subhanahu. Atau misalnya kita punya rumah yang ini supaya auratnya tertutup, kita minta punya rumah supaya apa tidak terjadi fitnah, gitu ya, supaya aurat anak-anak kita bisa tertutup dengan sempurna, supaya iso mendidik mencegah dari pendidikan yang tidak selayaknya dan seterusnya dan seterusnya. Selalu ada 3 komponen itu dalam semua permohonan kita. Oke, manfaat dunia nopo, manfaat akhirat nopo, dan terus mangke kebaikan dunianya apa, kebaikan akhiratnya apa, kemudian menghindarkan kita dari dosa apa. Itu penting. Termasuk misalnya minta simpanan emas supaya kita bisa menjadi pembayar zakat. Itu juga boleh, Pak. Sebabnya nek kalau ya tanah segede itu kadang yang Rasulullah balik di tengah jauh. Boleh, tapi diniati ibadah. Jadi banyaknya harta itu mesti harus menjadi apa pabrik pahala bagi kita dan harus menutup pabrik dosa yang sering kita lakukan. Gitu. Ya karena itu apa namanya? Ya ini seninya proposal wong Islam, yang beda proposal wong sing ngajeng ibadah dengan proposalnya orang yang sekuler. Sekuler ki rampung robana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Udah jaluke dunya tok ya gampang nek ngabulke Gusti Allah. Diwenehi namanya apa? Didului apa? Istidraj ya. Wong njaluk kan kancane dunya tok. Ya Allah kalau dengan mobil anyar wis gampang. Selesai di situ kan berarti fid dunya tok. Fid dunya ora nganggo hasanah lho. Al-Baqarah 199. Ya orang yang minta dunia dan tidak ada hasanahnya, tidak dimintakan kebaikan, itu ya akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggih niku, mangke rung suwe isih plate wirung medun wis celaka. Gitu. Ya karena lupa ngancing dengan hasanah. Ya itu saya kira hadirin yang dirahmati Allah sedikit ya berkaitan dengan apa clue ya, clue itu nomor ancer-ancer gitu, ancer-ancer bagaimana kita bisa menyusun proposal hidup ini nih apapun doa kita sebanyak-banyaknya apapun nih, dan kan kita ada sebagian yang kita bisa mengkalkulasi rupiahnya ya,
ada sebagian yang kita tidak bisa mengkalkulasinya. Tapi bebas nih. Gusti Allah niku ya tadi bisa ngasih rezeki sesuai wadah kita. Tapi bisa juga nek wadah kita itu nggak kuat. Ya Allah ngasih rezeki sak wadai. Paham maksudnya ngasih rezeki sak wadai? Saya itu sebelum umroh 2015 niku gawe nikah sih ya minggu mola 20 100 ngono ya wis urip lah. Tapi begitu selesai pulang dari 2015 itu ya kan 8.000 kemudian 7.000 piece gitu. Dan ternyata ya iso gitu. Garap itu gitu yang banyak itu. Nah itu juga ya barokah kayak Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita ustadz itu ya cukup saya nganti kayak apa? Nganti wasel nganti ratau kedok anaknya ngaji nih. Nah, sekarang bisa juga kita ngajar ya sambil bisa terus antar jemput anak sekolah dan seterusnya. Dan ternyata yang diajari tambah banyak. Artinya sekarang asatid kita ada berapa Mas Mail? 100 berapa? 109 ya? Oh, 99. Oh, pas Asmaul Husna. Kayak gitu. Dan bekerja ya. Mereka semuanya punya majelisan di wilayah masing-masing. Nah ini ya itu kan sesuatu yang ini orang Gusti Allah sing lakoknya gitu. Maka yang seperti inilah yang kita perlu ini. Jadi amal soleh kita itu kemudian ya menjadi lestari. Ini yang terakhir. Wa'an Muawiyah. Wa'an Muawiyah dari Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam man yuridillahu bihi khairan. Sapa wonge sing kepengin Allah kersake bihi kanggo dheweke khairan dadi apik ya yufaqihu fiddin. Niscaya Allah akan menjadikan fakih memiliki pemahaman yang mendalam dalam agama. Jadi ini ending dari kita semuanya itu bahwa kita pengen sepulang dari umroh itu kita menjadi lebih fakih dalam agamanya. Mungkin tidak banyak nih Bapak Ibu. Sebenarnya satu ayat itu sudah wes wading banget nih pribadi. Sahabat Quran itu ayatnya menjici Pak. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Ya. Tapi ya untuk semua bisa hidup. Umroh niki Al-Baqarah 196. Ayatnya kursi wa timul hajja wal umrata yang jadi semangat dari amaliyah kita yang kita fakihkan. Karena kalau saya termasuk orang yang belajarnya harus seayat-seayat gitu ya. Jadi seayat ini dadi nopo mentese dadi apa gitu. Nah ini juga begitu ya. Dulu ketika di BMT ya ayatnya masih apa Pak? BMT yang sing wakeh nih kok. Ayatnya siji ya. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah kadang-kadang kita butuh nemu ayat nih sing itu jadi energi kita. Wis sedino-dino itu. Nah, Pak siapa sih? Pak Jopri mungkin cukup wadunazilul Quran ma huwa sifat. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar. Yes, saayat niku tapi ngerti ya asbabul nuzulnya, asbabul wurudnya, tafsirnya, Al-Marawi, Ibnu Katsir semuanya dipahami mendalam. Harus cukup Pak. Saayat ini wis nguripi. Apa meneh kok nanti menguasai 6.236 ayat. Wah, yes. Pasti hidupnya berlimpah. Oke. Ngomong batin mon menteko niku ganti 6.226 ayat kok dikuasai kan. Wis sak ayat mohon levelnya rasan-rasan teko gitu. Gitu. Belum sampai dimintakan sudah datang. Kita fakih ya,
menjadi yang ada satu ayat yang kita sukai, tapi kita dalami dengan sungguh-sungguh sehingga kita pakai dari ayat itu nanti apa cak-cakane ning alam dunia ini apa terus gitu. Nah, saya belajar modelnya seperti itu karena guru saya saat didik Pulau Dasono itu wes pegang satu ayat terus eternal sampai. Nah, itu dari pakainya baru satu ayat tapi ya tadi menjadi apa luar biasa. Nah, kita pikir itu dan ini adalah apa namanya proposal hidupnya. Nah, gambaran besarnya, gambaran besar untuk kita menyusun proposal hidup. Simpelnya nih, Bali dan Dongo Sapu Jagat semua permohonan kita itu kudu wonten manfaat dunia ini, manfaat akhiratnya kalian kudu meredam dosa, maksiat. Dan itu penurunan kita sudah menemukan tiga hal itu, tinggal pakai untuk siapa. Nanti itu di list. Termasuk kita pengen anak kita hafal Quran, itu ya ditulis Pak. Anak kita bulan dan bulan. Ya Allah kula nyuwun anak putu kula hafal Quran. Bulan dan bulan, bulan. Terus kabeh ditulis. Itu suwun kepada Allah SWT. Oke. Nah itu saya kira sedikit ya pengantar, mungkin masih terlalu global tapi ya mudah-mudahan punya bisa mencerahkan kita bahwa kita punya pagu yang sedemikian besarnya dan itu boleh Pak kita habiskan manfaatnya dalam 5 tahun. Ya, tahun pertama misalnya tadi kalau 33 triliun kan berarti per tahun kita ini menentek ke dungo niku yo bisa saja. Semakin jangan sampai begini walian. Awet dhewe ora sempat nulis donga. Nah ini walian, Pak. Ada tekan kono malah macake dongane titipan kabeh. Ini walian. Dan jangan sampai juga dongane ora dikancing. Ya. Kayak yang saudara kita di Pantura itu sebagian besarnya terindikasi salah doa. Ya. Ya Allah, saya pengen anak-anak saya bayarnya gede. Nah, akhirnya udah ketemu tadi TKW. Tapi lupa manfaat dunia akhiratnya itu tidak dimintakan sehingga hasilnya besar ditransfer ke tanah air dan tanah air kalau bocor dia tinggal rapi meneh. Nah ini kan budak gitu. Kenapa tadi? Karena mintanya hanya dunia toh, tidak diiringi dengan akhirat. Nah itu yang perlu untuk keinsafan kita dalam seni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mintakan manfaat dunia, akhiratnya, dan kita mintakan itu meredam dosa apa, akan membuat kita jerah dari dosa apa dengan fasilitas itu. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo kalau ada yang mau didiskusikan.